Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya bagi setiap seorang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya juga bernilai karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya hanya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau hanya karena wanita yang ia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya juga akan bernilai sesuai apa yang ia niatkan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa pentingnya niat mendasari segala perbuatan kita, segala amalan kita, segala perbuatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kualitas amal dari yang kita lakukan itu tergantung kualitas dari niat kita. Semakin berkualitas niat kita, maka semakin berkualitas amalan yang kita lakukan. Amalan di sini tidak hanya mencakup amalan yang istilahnya ubudiyah yang hanya bersifat ibadah, tapi juga amalan-amalan yang bersifat adiyah, amalan-amalan yang bersifat keseharian, kebiasaan, dan amalan-amalan yang sehari-hari yang kita lakukan seperti makan, tidur, minum, bekerja, dan lain sebagainya. Disinilah pentingnya niat untuk mendasari segala amalan-amalan kita. Niat yang baik, niat yang berkualitas akan menjadikan amalan kita, perbuatan kita, baik yang sifatnya ubudiyah ataupun yang sifatnya adiyah, akan semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tersebut disebutkan sebuah contoh amalan ubudiyah yang berupa hijrah. Kata Rasul, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya amalan ubudiyah dengan kualitas niat yang setara, yaitu memang niat untuk ibadah semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka tentunya nilai dari amalan tersebut adalah diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amalan ubudiyah yang diturunkan levelnya dengan niat yang bukan untuk Allah dan Rasulnya, bukan niat ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amalan yang sifatnya ubudiyah tapi karena dilandasi niat yang levelnya lebih rendah, yaitu untuk dunia yang ingin ia dapatkan atau wanita yang ingin ia nikahi atau pasangan hidup yang ia nikahi, maka nilai ubudiyahnya sama sekali tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dianggap sebagai hijrah, tapi dia akan dianggap hanya sekedar ingin mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu akan ia dapatkan sesuai yang ia niatkan. Jadi amalan yang jelas-jelas ubudiyah, kalau nilainya diturunkan sebab niat yang tidak setara dengan ubudiyah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan turun levelnya menjadi amalan dunia. Begitupun sebaliknya, amalan adiyah, amalan yang bersifat kebiasaan sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, semisal makan, tidur, minum, mandi dan sebagainya, jika kita niatkan, jika kita dasarkan dengan niat semata-mata karena
ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita makan agar kita kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mandi dengan niat kita biar badan lebih segar agar lebih khusyuk saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja didasari dengan niat agar kita bisa mencukupi nafkah keluarga sehingga keluarga lebih tenang dan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan tersebut akan naik kualitasnya menjadi kualitas amalan yang setara dengan amalan ubudiyah yang dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, amal itu sangat dibutuhkan oleh niat, karena niat itu adalah amalan hati, dan amalan hati itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan badan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa kalian ataupun harta kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kalian dan amalan kalian. Inilah juga yang perkuat bahwa amalan hati, yaitu niat yang mendasari sebuah perbuatan, itu lebih dilihat lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan badan. Amalan badan semakin berkualitas kalau diniati dengan niat yang berkualitas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin.